Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai konsep atau pengertian dari fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat yaitu adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Lalu, sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini perbedaannya antara persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat dari segi bentuk umumnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi misalkan fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c digambarkan ke dalam koordinat kartesius dan diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Maka, untuk sumbu x itu disebut domain dan sumbu y disebut dengan kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat itu bentuknya seperti parabola sehingga dapat disebut juga grafik parabola. Grafik dapat dibuat yaitu dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu sehingga akan didapat nilai y-nya. Kemudian kita pasangkan nilai x dan y tersebut menjadi suatu koordinat yang akan dilewati oleh suatu grafik. Baik, misalkan di sini sebagai contoh, saya akan menggambar grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, grafik ini dapat kita buat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu. Nah, untuk interval di sini saya akan mencoba memasukkan nilai dari -3 sampai 1. Jadi, contoh untuk nilai x sama dengan -3, kita memasukkan saja ke dalam grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Nah, kita ganti saja nilai x itu menjadi -3. Maka di sini akan kita dapat y sama dengan -3 kuadrat ditambah 2 dikali -3 ditambah 2. Maka hasilnya sama dengan 9 dikurang 6 ditambah 2. Maka untuk nilai y itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan nilai x sama dengan -2. Jadi, maka akan didapat y sama dengan -2 kuadrat ditambah 2 dikali -2 ditambah 2. Maka hasilnya sama dengan 4 dikurang 4 ditambah 2. Maka untuk y itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk nilai -1, 0,1 tidak akan saya coba. Ini bisa kalian coba sendiri di rumah. Caranya sama seperti tadi. Nah, untuk koordinat yang kita dapatkan dengan x sama dengan -3, itu y-nya 5. Lalu untuk x sama dengan -2, y-nya 2. Lalu untuk x -1, ini sudah saya hitung. Untuk nilai y maka didapat sama dengan 1. Lalu untuk x, misalkan x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2. Lalu untuk x sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 5 buah titik, di mana 5 buah titik ini akan kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Nah, misalkan nih, titik pertama yaitu -3,5, kita gambar dulu titiknya pada titik ini. Baik, selanjutnya untuk titik -2,2, kita gambar juga titiknya pada ini. Lalu untuk -1,1 kita gambar juga pada titik ini.
Lalu untuk koordinat 0,2 kita gambar pada titik ini. Dan untuk titik yang terakhir yaitu titik 1,5 kita gambar pada titik ini. Nah, di sini sudah ada 5 titik yang tergambar dalam koordinat kartesius. Sehingga kita tinggal menarik garis titik-titik tersebut sehingga akan terbentuk grafik fungsi kuadratnya. Baik, di sini kita akan coba gambar dari titik ini ke titik ini sampai selesai. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu adalah parabola. Makanya untuk grafik fungsi kuadrat itu disebut juga dengan grafik parabola. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan nilai A. Jadi berdasarkan nilai A, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu dapat terbuka ke atas ataupun dapat terbuka ke bawah. Yang pertama, jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Sedangkan jika nilai A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Baik, selanjutnya saya akan memberikan gambar ilustrasi untuk sifat grafik fungsi kuadrat yang ditentukan berdasarkan nilai A ini. Untuk yang pertama, yaitu nilai A lebih kecil dari 0, maka gambar grafiknya adalah terbuka ke bawah. Seperti ini kita gambar. Ini merupakan titik puncaknya, dan ini merupakan garis sumbu simetrinya. Lalu, sedangkan untuk nilai A lebih besar dari 0, maka grafiknya adalah terbuka ke atas seperti ini. Untuk titik puncaknya yaitu di sini, dan garis sumbu simetrinya yaitu pada garis ini. Ini untuk sifat yang pertama. Baik, saya lanjutkan untuk sifat yang kedua yaitu berdasarkan nilai B. Nah, untuk nilai B, kita dapat menentukan posisi dari sumbu simetri, yaitu apakah dia berada pada sisi kiri sumbu Y, ataukah di kanan sumbu Y. Jadi syarat yang pertama, untuk A dan B bertanda sama, yaitu bisa berupa A lebih besar dari 0, dan B lebih besar dari 0, atau A lebih kecil dari 0, dan B lebih kecil dari 0, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Dan untuk syarat kedua, untuk A dan B bertanda yang berlawanan, A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Baik, selanjutnya saya akan memberikan gambar ilustrasi mengenai sifat grafik fungsi kuadrat yang ditentukan berdasarkan nilai B. Jadi untuk syarat yang pertama, yaitu untuk nilai A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Baik, di sini saya gambarkan dulu sumbu Y-nya dan juga sumbu X-nya. Nah, ini misalkan grafik fungsi kuadratnya. Nah, di sini terlihat bahwa posisi sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Baik, selanjutnya untuk syarat yang kedua, untuk nilai A dan B bertanda yang berlawanan, maka untuk sumbu simetri itu berada di kanan sumbu Y. Baik, di sini saya akan menggambarkan. Ini untuk sumbu Y dan ini untuk sumbu X. Kita gambar grafik fungsi kuadratnya misalkan seperti ini. Dan ini merupakan sumbu simetrinya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sumbu simetri itu posisinya ada di kanan dari sumbu Y. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai C. Nah, berdasarkan nilai C, maka kita akan dapat menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi, jika C lebih besar dari 0, maka grafik parabola akan memotong di sumbu Y positif.
Namun jika C lebih kecil dari 0, maka grafik parabola akan memotong di sumbu Y negatif. Baik, selanjutnya saya akan memberikan gambar ilustrasi untuk sifat grafik fungsi kuadrat yang ditentukan oleh nilai C ini. Baik, untuk syarat yang pertama, yaitu jika C lebih besar dari 0, maka dia akan memotong di sumbu Y positif. Baik, kita gambar dulu sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Kita gambar grafik fungsi kuadratnya di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y, namun memotong pada sumbu Y positif, yaitu pada titik ini. Lalu, untuk syarat yang kedua, yaitu C lebih kecil dari 0, maka grafik parabola akan memotong di sumbu Y negatif. Gambarnya seperti ini. Pertama, kita gambar dulu sumbu Y dan sumbu X-nya. Lalu, di sini adalah grafik fungsi kuadratnya. Dia memotong di sumbu Y negatifnya, yaitu pada titik ini. Baik, selanjutnya untuk sifat yang keempat, yaitu berdasarkan nilai diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, untuk berdasarkan nilai diskriminan, maka kita akan dapat menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi, grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga akan membentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, akar-akar dari persamaan tersebut merupakan absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan itu akan berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Misalkan, jika D lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik. Lalu jika D sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung di sumbu X. Yang terakhir, jika D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak akan memotong sumbu X. Nah, lalu ada syarat juga berhubungan dengan nilai A. Jadi untuk nilai D lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0, maka parabola akan selalu berada di atas sumbu X, atau disebut dengan definit positif. Lalu untuk D lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari 0, maka parabola akan selalu berada di bawah sumbu X, atau disebut dengan definit negatif. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan ilustrasi gambarnya juga. Jadi, yang pertama untuk grafik yang memotong sumbu X. Yang pertama itu bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua bentuknya seperti ini. Nah, untuk gambar yang pertama itu merupakan gambar jika nilai D lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0. Dan gambar kedua untuk D lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 0. Nah, untuk nilai A itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk A lebih besar dari 0 dia akan terbuka ke atas, dan A lebih kecil dari 0 dia akan terbuka ke bawah. Dan di sini kita perhatikan sesuai dengan penjelasan tadi, yaitu grafik akan memotong sumbu X. Nah, di sini kita lihat bahwa grafik ini memotong sumbu X, yaitu pada titik ini. Ada 4 titik yang terpotong di sini. Baik, untuk yang kedua, yaitu grafik yang menyinggung sumbu X. Grafik akan menyinggung sumbu X jika D sama dengan 0. Nah, ini gambarnya. Jadi kita gambar dulu sumbu X-nya, lalu kita gambar di sini grafik fungsinya. Untuk gambar pertama itu D sama dengan 0 dan A lebih besar dari 0. Gambar kedua dengan D sama dengan 0 dan A lebih kecil dari 0. Nah, untuk
sifat yang A itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk grafik fungsi kuadrat di sini kita perhatikan untuk D sama dengan 0 dia akan menyinggung sumbu X. Jadi dia tidak memotong namun dia menyinggung, atau dalam artian dia menempel pada sumbu X-nya. Nah, selanjutnya yaitu grafik tidak memotong sumbu X. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini saya gambar dulu ya sumbu X-nya. Lalu ini untuk yang pertama, gambar pertama, dan ini untuk gambar yang kedua. Yang gambar pertama untuk D lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0. Lalu untuk gambar kedua, untuk D lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari 0. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa grafik tidak memotong sumbu X. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, persamaan fungsi kuadrat itu dapat dibuat berdasarkan syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, misalkan diketahui 3 titik koordinat X, Y yang dilalui oleh grafik. Nah, untuk ketiga koordinat tersebut, itu masing-masing bisa kita substitusikan ke dalam persamaan grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sehingga akan didapat 3 persamaan berbeda yang memiliki variabel A, B, C. Selanjutnya, dapat dilakukan teknik eliminasi aljabar untuk memperoleh nilai A, B, dan C. Setelah diperoleh nilai-nilai itu, kemudian masing-masing akan disubstitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sebagai koefisien. Nah, itu untuk syarat pertama. Lalu untuk syarat kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui. Nah, misalkan jika titik potong sumbu X sama dengan X1,0 dan diketahui titik X2,0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Maka untuk nilai A dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai X, Y yang dilalui. Lalu untuk ketiga, misalkan diketahui titik puncaknya dan satu titik yang dilalui. Jadi misalkan nih, jika diketahui titik puncaknya adalah XP, YP, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Dengan nilai A didapat dengan mensubstitusikan nilai X, Y yang dilalui.